Oke, selanjutnya ini problem 5 ya. Ini saya bacain dulu soalnya. Jadi PT Aneka ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi roti dan kue tradisional. Dikarenakan produksi yang terus meningkat, maka PT Aneka ini nih pengen nih melakukan kerjasama dengan si kontraktor Anayan untuk membuat sebuah pabrik baru. PT Aneka memberikan kontrak nilai sebesar 2,5 juta kepada kontraktor Anayan. Berikut ini merupakan informasi yang berkaitan dengan pembangunan dari pabrik PT Aneka. Lalu saya bacain dulu yang diminta. Yang diminta di sini itu masih sama. Buat perhitungan pendapatan, biaya, dan gross profit or loss yang harus diakui selama tahun 2021 sampai tahun 2023 menggunakan metode percentage of completion dan cost recovery serta seluruh jurnal yang diperlukan selama periode konstruksi menggunakan metode percentage of completion. Oke, di sini kita bisa langsung masukin aja nih kontrak price-nya. Kontrak price-nya berapa? Kontrak price-nya 2,5 juta, sama ya. Di sini saya nggak perlu jelasin lagi. Lalu ada selanjutnya kita mau cari estimated cost buat nanti dikurangin ke kontrak price-nya. Cost to date. Nah, berapa nih cost to date ya? Di sini ada datanya cost incurred during the year. Berarti kita mau jadiin dia cost to date ya. Nah, caranya gimana nih? Caranya kayak gini. Ingat, tahun pertama cost to date sama dengan cost incurred during the year. Nah, untuk yang selanjutnya tahun 2022 ini kan cost incurred during the year selama tahun 2022 ya. Sementara yang mau kita masukin di sini itu cost incurred to date-nya. Berarti di sini kita perlu tambahin si 1.200.000 dengan 800.000, yaitu pendapatan yang benar-benar terjadi di tahun tersebut. Ya, biar dapat cost atau expense yang terjadi sampai tahun 2022. Kalau sampai ya berarti di sini merupakan cost yang terjadi dari awal sampai akhir tahun 2022 tersebut nih. Oke. Lalu saya lanjut ke tahun 2023. Di sini tahun 2023 kayak gimana ya? Tahun 2023 di sini sebentar dia 300.000 ya. Berarti nanti untuk cost to date-nya tinggal kita tambahin lagi 2 juta ditambah 300.000. Dapat di sini hasilnya berarti 2.300.000 ya. Lalu selanjutnya estimated cost to complete. Ini di sini 600.000 udah ada nih tahun 2022-nya. Nah, yang sini nggak ada, ini juga nggak ada. Oke. Nah, sekarang cara-caranya kayak gimana ya kira-kira? Di sini ada data, kita masukin dulu kali ya ini ya. Mana nih? Bentar ya. Oh, ini kita lengkapin dulu nih. Ini udah 2 juta, udah 600.000, berarti 2.600.000 ya untuk estimated total cost-nya. Lalu di sini ada estimated total gross profit-nya bisa kita masukin juga. 2.500.000 dikurang sama 2.600.000 berarti minus 100.000. Kayak gitu. Oke. Udah. Nah, sekarang nih yang kosong-kosong ini kita nggak bisa isi nih untuk yang estimated cost to complete sama yang tadi ini tahun 2021 sama 2023-nya karena kan nggak ada di sini ya. Nah, cuma di sini kita bisa sebentar kita lihat nih persentase completed di tahun 2021-nya ya. Ada 50% nih. 50%. Nah, 50%. Berarti di sini kita tahu ya, persentase completed kan tadi seperti yang saya jelasin itu, dia itu merupakan ya penyelesaian dari tingkat penyelesaian dari si project ini tuh atau kontrak ini tuh udah sampai mana nih? Udah sampai 50% ya, setengahnya ya. Nah, berarti kita anggapannya ini cost to date ini yang 1.200.000 ini setengah ya, 50% ya. Berarti ingat sekali lagi, ini kan merupakan proses dari penyelesaian kontrak ini. Nah, di sini untuk beban yang terjadi untuk kontrak ini tuh udah terjadi sebanyak 1.200.000. Nah, yang selesainya setengahnya. Berarti
untuk mencari estimated total cost-nya kayak gimana? Estimated total cost berarti bisa kita cari dengan cara sebentar. Nah, ini saya kayak nggak perlu pakai cara kayak gini ya. Ini agak ribet sih sebenarnya, jujur aja. Jadi kita ganti. Kita langsung begini aja. Jadi estimated total cost-nya tinggal sebentar, ini kayak gini. Jadi ini tinggal kita bikin 1.200.000 kita bagi sama 50%. Dapat 2.400.000. Berarti untuk estimated total cost to complete, kan kalau estimated total cost itu kan dari cost to date ditambah estimated-nya kan ya. Estimated cost to complete. Berarti untuk estimated cost to complete di sini tinggal dicari dengan cara selisih dari estimated total cost dikurangin dengan cost to date-nya. Oke, dapat 1.200.000. Berarti estimated total gross profit dapat nih. Tinggal dicari dengan cara 2.500.000 contract price-nya dikurang dengan estimated total cost-nya. Jadi 100.000 nih. Lanjut, di sini berarti persentase completed untuk tahun 2022 juga bisa dicari ya. Dapat dari cara cost to date dibagi dengan estimated total cost-nya. Dapat 77%. Ini caranya udah pasti kayak gini ya. Jangan sampai salah. Ini udah sama seperti yang saya jelasin di video sebelumnya mengenai problem 4. Lalu kita lanjut lagi ke yang terakhir. Nah, di sini kan tahun 2023 ini kan merupakan tahun terakhir ya. Berarti di sini dia itu persentase completed-nya pasti 100%. Oke. Pasti 100%, lalu habis itu, nah ini 100%. Cost to date-nya atau cost yang udah terjadi sampai akhir dari kontrak ini tuh 2.300.000 nih. Berarti 2.300.000 ini sama dengan 100% ya. Setuju? Nah, kalau kayak gitu berarti estimated total cost-nya berarti akan sama, yaitu 2.300.000 juga. Gitu. Karena kan udah selesai nih. Udah selesai dan cost-nya keluar 2.300.000. Berarti ya total cost-nya 2.300.000 juga. Nah, ininya 0. Kayak gitu. Ini saya bikin 0. Oke, berarti estimated total gross profit-nya berapa nih? Estimated total gross profit sama dengan 200.000. Nah, ini kalau di video kalian ingat ya, ada yang bahas mengenai kalau misalnya nih di kontraknya ini kan ada kerugian. Nah, di sini kalau kalian perhatiin, ini saya langsung ke bawah aja deh, biar kalian ngerti deh. Saya coba jelasin ya dari bawah. Kita lanjut dulu. Kita mulai kayak tadi ya, yang kayak di video ya, dari revenue recognize-nya yang tahun 2021 nih. Dapat dari mana? Persentase completed dikali sama contract price. Dapat 1.250.000. Oke. Cost incurred-nya dari mana? Cost incurred dapat dari ini ya, cost to date. Karena ini tahun pertama, berarti cost to date sama dengan cost incurred during the year. Oke. Ini bisa sama dengan dari sini. Lalu gross profit-nya berapa? Tinggal diselisihin aja nih. Revenue dikurangin sama cost-nya. Kayak gitu. Oke. Udah. Nah, sekarang di sini saya hitamin dulu sebentar. Ini karena di sini dia mulai minus nih gross profit-nya nih ya. Nah, karena di sini dia sudah mulai minus, kita pakai cara yang sedikit berbeda teman-teman dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita cari revenue recognize, cari cost incurred, baru dapat gross profit. Oke, sekarang kita harus cari gross profit-nya dulu. Oke, caranya kayak gimana? Nah, kita bikin T-account. Ini kan tahun 2022 ya. Awalnya ini saldonya berapa nih? Untungnya 50.000. Ya. Nah, sekarang kita pakai konsep konservatisme yang dimana kalau ada kita tahu nih ada indikasi kerugian, maka kerugian itu tuh bakal kita akui secepat mungkin. Ya, pokoknya selama kita udah sadar nih bakal ada rugi seberapa, ya kita akui dulu gitu. Itu biasa kita pakai di akuntansi nih, konsep konservatisme. Pasti kalian udah beberapa kali pernah denger juga konsep ini. Nah, pertama tadi gross profit-nya ini, ingat kalau untung ini dia di kredit ya. Kalau secara gain or loss biasa. Ya, bukan secara akun yang tadi yang kita waktu mau catat ini. Beda ya.
Oke, pokoknya kalau gain di kredit, berarti di sini sekarang kita mau gimana sih caranya biar kan ini kan estimated total ya, total gross profit. Pokoknya akhirnya ini dia nanti itu pengen apa ya? Pengen jadiin ya rugi dia jadi 100.000 karena selama tahun 2022 ini kita ada nih. Wah, kira-kira nanti sih untuk kontrak ini kira-kira kita akan mengalami kerugian sebesar 100.000 ya. Nah, kita bakal akui secepat mungkin. Nah, berarti kita bakal menyesuaikan 50.000 ini gimana caranya biar bisa jadi kerugian 100.000. Nah, berarti harus jadi 100.000 di sisi debit ya. Karena kan rugi. Nah, gimana caranya dari yang di kredit di sini 50.000 jadi 100.000 di debit. Ya tinggal kita kurangin aja sama 150.000. Berarti di sini untuk gross profit kita masukin 150.000. Jangan lupa dibikin minus ya, karena di sini gross profitnya bukan gross profit. Di sini tuh dia mengalami kerugian atau kerugian kotor lah ya, gross loss. Oke. Lalu abis dari kalau tadi kan ingat ya, tadi kan kalau yang kayak biasa untung nih, kalau estimated total gross profitnya nih dia masih plus, berarti di sini kayak biasa hitungnya satu-satu dari revenue recognized, cost incurred, baru dapat gross profitnya, dapat dari selisih. Sekarang karena di sini minus, maka di sini jadinya kita kerjainnya gross profitnya dulu. Gimana caranya biar bisa sekali lagi biar jadi minus 100.000 nih di sini, sesuai yang di sini. Oke. Habis itu baru di sini untuk revenue recognize kita kerjain lagi. Revenue recognize sih sebenarnya caranya masih mirip. Yang bedanya nanti pasti cost incurred-nya aja nih. Revenue recognize di sini caranya tinggal sama ya. Ini kan persentase completed, ingat ini tuh merupakan 77% itu merupakan lanjutan dari 50%. Nah, sementara di sini kita kalau lagi ngomongin revenue recognize, kita tuh maksudnya lagi mau ngomongin revenue yang kita akui hanya untuk tahun 2022-nya aja. Nah, berarti di sini kita perlu selisihin dulu nih, 77% dikurangin sama 50%, baru kita kali sama contract price-nya, kayak gitu. Nah, revenue recognize segini. Nah, gross profit bukan gross profit. Di sini rugi 150.000. Rugi 150.000, tapi revenue segini. Gimana caranya dari yang pendapatannya segini, biar bisa jadi ruginya segini dapat nih. Nah, berarti kita harus keluarin cost yang lebih besar ya. Nah, cara-caranya gimana? Cara-caranya tinggal nanti 673077 dikurang sama si minus 150. Kalau dikurang terus di minus lagi berarti jadi plus ya. 673077 ditambah 150.000 jadinya ya. Jadi 823077. Jadi 673077 dikurang 823077 sama dengan minus 150.000. Bener ya? Kayak gitu. Saya lanjut lagi. Yang selanjutnya tahun 2023. Nah, di sini masih kayak gimana caranya? Masih sama. Pokoknya kalau dari sini kita udah pakai cara yang kayak gini, yang dimulai dari gross profit dulu, selanjutnya nanti bakal pakai cara yang sama. Di sini langsung aja kita masukin nih. Tadi Oke, ini kita hitung dulu ya di sini ya, di account. Jadi tadi kan 2023 awal nih kan beginningnya kan segini ya, 100.000 ya. Nih, beginningnya 100.000 tadi dapat dari sini nih. Lalu gimana caranya biar bisa jadi estimated total gross profitnya 200.000? Estimated total gross profit ya. Nah, total nih. Gimana caranya biar bisa jadi total yang diperkirakan segini, yang 200.000 ini? Berarti dari minus 100.000 jadi plus 200.000 harus kita tambah 300.000 ya. Nah, makanya di sini kita tulis 300.000 untuk gross profitnya. Baru selanjutnya kita mulai lagi revenue recognition, caranya masih sama kayak sebelumnya, tinggal diselisin aja 100% dikurang 77%, baru kita kaliin sama contract price-nya. Dapat 576.923, gimana caranya biar bisa dapat gross profit nih, 300.000. Berarti tinggal kita sama ya, caranya ininya revenue recognize dikurangin sama gross profit dapat 276.923. Kalau kalian balikin lagi nih, revenue dikurangin sama cost dapat 300.000-nya ya. Sama ya. Kayak gitu. Sekarang di cost recovery method. Cost recovery method di sini ingat, keuntungan atau kerugian bakal diakuinya di akhir. Nah, revenue recognize di sini saya langsung ini aja ya. Jadi pertama kita masukin dulu nih cost incurred-nya. Cost incurred-nya udah pasti 1.200.000. Kayak gitu ya. Udah pasti 1.200.000 di sini sebentar. Di sini saya Nah,
Revenue recognized, cost incurred tadi 1.200.000 ya, dapat dari sini sama. Oke, lalu untuk revenue recognized, ingat, tadi cara saya tinggal diminusin dari sel yang di bawahnya aja, biar jadi plus angkanya. 1.200.000. Tahun selanjutnya, apakah masih sama? Masih sama ya. Tinggal kita selisihin aja nih. Oh, di sini kan datanya cost to date, sementara di sini kita lagi mau ngomongin cost incurred during the year. Berarti di sini tinggal diselisihin yang cost to date 2022 sampai dikurangin sama cost to date 2021. Oke, biar dapat cost yang terjadi di tahun 2022-nya aja. 1 juta dapat minus 800.000. Berarti di sini tinggal sekali lagi diminusin aja dari sel yang bawahnya, lalu gross profit-nya jangan lupa masukin aja di sini jadinya 0. Di akhir baru kita akui nih keuntungan yang 200.000 ini nih nanti. Nah, di sini caranya masih sama. Kita mulai dari cost incurred dulu. Cost incurred-nya kayak gimana caranya? Nih. Sorry. Sebentar. Cost incurred. Oh iya, maaf. Ini karena tahun terakhir tadi saya ini sama kayak problem 4 karena dia tahun terakhir. Nih, jadi kayak gini ya. Karena dia tahun terakhir, dia kan mau mengakui keuntungannya ya. Keuntungan yang berapa nih? Yang 200.000 tadi yang saya bilang. Nih ya, yang di sini nih ya. Ambil dari sini juga nggak apa-apa sih, sama aja sih. Yang 200.000 yang estimated total gross profitnya sama aja, 200.000. Lalu yang revenue recognized, nah di sini beda nih, beda dari yang tadi waktu hitung 2022. Di sini revenue recognized, kita ambil caranya dari contract price-nya, kita kurangin aja sama revenue yang udah kita akui di periode-periode sebelumnya. Baru dapat revenue yang belum kita akui di tahun 2023, baru kita mau akui nih tahun ini di akhir tahun nih, 500.000. Kayak gitu. Lalu jangan lupa buat dapat cost incurred tinggal minus, diselisihin aja nih revenue recognized sama gross profitnya. Kalau kalian nggak pakai minus kan jadinya kan 300.000 ya. Sementara kan cost incurred, cost itu kan di sini kita pakainya angka minus ya. Nah, di sini kita jangan lupa dikurungin pakai minus. Begitu. Dapat minus 300.000. Lalu jurnalnya. Nah, jurnalnya ingat di sini untuk yang pertama yaitu untuk mencatat cost yang terjadi. Mencatat cost yang terjadi itu tinggal kita ambil aja angkanya dari mana nih? Ini ya, 1.200.000, 823, 077 sama 276, 923. Kayak gitu. Oke. Ini saya nggak perlu jelasin lagi ya, pokoknya ini udah tinggal ambil dari situ aja. Karena kita mau mencatat cost yang terjadi setiap tahunnya. Lanjut di billing progress. Di sini billing progress sama akunnya masih AR pada billing on construction in progress. Nah, di sini billing progressnya berapa nih yang ditagih? Di sini ada ya, billing to date. Billing to date. Nah, billing to date. Berarti kalau billing to date ini tuh merupakan kelanjutan nih. Dari setiap tahunnya ini pokoknya nggak ditutup. Maksudnya gimana ya? Yang 75% ini ya lanjutan dari 50%. Yang tahun 2022 ini ya. Nah, yang 100% ini yang 2023 berarti lanjutan dari 2022 gitu. Yang 75% itu. Kayak gitu. Sekarang untuk account receivable pada billing on construction in progress tahun 2021, dia ini berarti kita angkanya tinggal kita ambil dari ini ya, 50%. Oke, 50% kita kaliin sama apa? Kita kaliin dia sama ini. Sebentar. Nih ya, sama ini teman-teman. Nih, contract price-nya. Ingat, pakai contract price. Karena nanti kan di akhir ya, pokoknya yang di billing, yang kita tagih ini ke si PT Haneka, pasti jumlahnya bakal sesuai contract price lah. Nanti kalau kita jumlahin semuanya di tahun 2021, 2022, sama 2023. Oke. 2022-nya sama di sini. Ingat, di sini billing to date. Berarti kita perlu selisihin dulu 75 dikurang 50%. Baru habis itu kita apain? Kita kaliin dia sama si contract price-nya sekali lagi yang 2.500.000 ya. Selanjutnya sama, selisihin lagi persentasenya 100% dikurang 75%, baru kita kali sama si contract price-nya. Gitu. Lanjut lagi, sekarang kita mau catat untuk si collection-nya ya. Collection, cash collection-nya di sini. Tadi ada info deh.
Dia bilang apa nih? Oh, ini dia. PT Aneka selalu membayar penuh setiap tagihan yang diberikan kontraktor Anayan. Nah, berarti di sini tagihan account receivable yang diterima setiap tahunnya itu bakal sama kayak account receivable yang dicatat sampai akhir tahunnya ini. Yang 1 juta misalnya nih, 1.250.000 yang terjadi tahun 2021 ini, maksudnya yang account receivable yang muncul di tahun 2021 akhirnya kita langsung terima nih di tahun tersebut juga. Sama juga di tahun 2022, karena ada account receivable sebesar 625 dari kontrak ini, maka yang diterima 625 juga. Ini juga sama untuk tahun 2023. Lalu sekarang kita mau catat untuk revenue recognition. Ingat, ini kita pakai metode yang percentage of completion method ya. Jadi kita nggak perlu pusingin yang si cost recovery methodnya. Oke, saya mulai. Jadi yang pertama untuk jurnalnya di sini ada gross profit. Gross profit, ingat kalau di jurnal ini kalau ada gross profit anggapannya berarti construction in progress-nya bakal taruh di debit. Kita pakai jurnal yang ini berarti ya. Masukin aja nih construction expense 1.200.000, lalu di sini nilai revenue-nya 1.250.000, lebih besar di kredit ya, udah jelas ya. Kalau nggak mau dihafalin ya bisa juga kayak gini caranya, dilihat aja yang mana lebih besar. Lalu construction in progress di debit 50.000. Lanjut ini minus, berarti kita pakai akun yang ini. Tinggal kita masukin aja nih angkanya nih. Dapat untuk yang si construction expense-nya di sini ini kita ambil dari cost incurred ya. Lalu nih saya kecilin ini. Nah, lalu construction revenue on long term contract ambil dari sini. Lalu lebih besar di sisi debit, berarti udah jelas ya construction in progress-nya memang di kredit. Lalu di sini kita ada untung gross profit-nya di tahun 2023. Berarti pakai akun yang di sini lagi, yang di atas lagi. Berarti kita isinya di sini lagi ya. Nah, untuk yang si construction expense ambil dari sini revenue cost incurred. Baru kita setelah itu lihat lagi di sini revenue-nya itu kita ambil dari revenue recognized 576.923. Lalu ada lagi construction in progress. Ini di sini itu kita ambil dari gross profit yang untung ini ya. Bukannya rugi, bukan gross loss. Gitu. Nah, itu udah jelas ya. Ini sebenarnya ini untuk menjurnalnya sih lebih gampang lah dibanding hitung-hitung ininya. Lanjut billing sekarang kita mau catat jurnal untuk completion of kontraknya. Ingat ini itu dia cuma di tahun terakhir aja nih, tahun-tahun awal nggak usah gitu. Nah, sebesar berapa? Udah pasti sebesar kontrak price-nya, atau kalau kalian mau buktiin tinggal tadi yang saya bilang, billing yang di sini tadi kita hitung ini kalau ke samping ini kita jumlahin ya. Bakal jadi 2.500.000 juga, sama kayak si ininya kontrak price-nya yang 2.500.000 kayak gitu. Nah, udah sih sampai situ aja penjelasannya. Kalau misalnya ada yang salah-salah, mohon maaf. Jangan lupa teman-teman jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang saya share ya. Nanti saya bakal share, saya taruh linknya di assignment. Kalau udah, langsung ini aja teman-teman kan itu kan linknya itu bukan saya attach di Teams ya, jadi kalian maksudnya bukan langsung dari Teams ya gitu, jadi kalian isi dari sana aja. Nanti kalau udah isi balik lagi ke Microsoft Teams, kalian tinggal turn in aja, walaupun nggak ada yang kalian turn in kayak gitu, dia tuh nggak otomatis soalnya gitu. Oke, hari ini nggak ada tugas karena saya ganti jadi isi kuesioner aja. Kalau udah jangan lupa di turn in buat nanti ya bukti aja sih kalau kalian udah ngerjain gitu. Tapi jangan main asal turn in ya, nanti saya bakal pastiin kalau kalian tuh bener-bener udah isi. Saya pasti bakal nanya udah berapa orang yang isi, tapi saya nggak tahu siapa aja. Nanti mungkin bakal dikasih tahu siapa aja sih yang belum isi kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengisian siapa aja isinya gimana itu saya nggak tahu. Gitu ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan dengan materi yang sama. Jangan lupa minggu depan ada post test. Hari ini cuma ada pretestnya aja jadi kayak gitu. Oke, see you semua.